Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Milupna dengan NIM G0024-202. Saya dari kelompok B6 atau 16. Hari ini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi 1.3 dan saya akan mulai dari nomor yang pertama. Jadi nomor yang pertama adalah Alif baru saja flexing ke sirkel tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang ngerasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya jadi kotak-kotak. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 1A adalah jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Selanjutnya soal nomor 1B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang nomor C, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, kita langsung lanjut aja ke nomor 1A. Jadi, ini adalah gambaran keseluruhan antara dinding abdomen bagian anterior, posterior, dan anterolateral. Kita langsung masuk ke bagian yang anterior. Jadi bagian paling terluar dari jadi ini adalah bagian yang paling luar dan ini bagian yang paling dalam. Kita akan bahas dari bagian yang paling luar. Yang pertama itu adalah kulit. Kulit merupakan organ yang melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Selanjutnya ada fascia superficialis yang dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper sama fascia Scarpa. Untuk fascia Camper ini itu dia biasanya disebut dengan panniculus adiposus atau lamina superficialis. Kalau misalnya yang fascia Scarpa itu dia disebutnya stratum membranosum atau lamina profunda. Selanjutnya setelah fascia superficialis ada yang namanya fascia profunda. Ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menyelubungi atau menutupi muskulus yang terletak di bagian fascia Scarpa. Selanjutnya ada yang namanya musculus et aponeurosis. Itu dia terbagi menjadi 5. Ada musculus obliquus externus, obliquus internus, transversus abdominis, rectus abdominis, sama pyramidalis abdominis. Selanjutnya setelah muskulus ini ada yang namanya fascia extraperitoneal ya. Fascia extraperitoneal. Selanjutnya fascia transversalis dulu. Fascia transversalis itu merupakan lapisan dari lanjutan dari si fascia profunda. Dia memagari kavitas abdominalis sama kavitas pelvis dan dia tuh bisa terlihatan musculus transversus abdominis. Selanjutnya ada yang baru yang tadi aku sebut, ada extraperitoneal. Dia itu merupakan lapisan yang memisahkan antara fascia transversalis sama peritoneum dan ini isinya tuh jaringan lemak. Nah, kalau misalnya ke arah anterior biasanya disebutnya preperitoneal. Kalau misalnya ke arah posterior disebutnya retroperitoneal. Terus di dalam bagian si fascia extraperitonealis ini nanti bakal ada fascia retroperitoneal sama intraperitoneal. Apa sih itu nanti akan dibahas di lapisan paling dalam, yaitu peritoneum parietal. Nanti di peritoneum parietal itu bakal ada yang namanya peritoneum parietal visceral. Parietal itu dia melapisi sebagian dari dinding abdomen. Kalau yang visceral dia melapisi seluruh bagiannya. Nah, ada yang retroperitoneal itu sebagian sama intraperitoneal itu seluruh. Selanjutnya ada cavum peritoneal yang mayor, minor, sama ada foramen epiploica Winslowi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang posterior. Jadi kalau yang posterior itu kurang lebih sama sebenarnya, cuma bedanya di bagian muskulusnya karena dia beda. Ya, muskulusnya itu lapisan pertamanya ada obliquus externus abdominis. Ada nggak ada gambarnya? Obliquus abdominis, terus erector spinae, terus ada transversus, ada di bagian pertamanya itu ada musculus latissimus dorsi. Kalau di bagian keduanya ada obliquus externus abdominis. Kalau di bagian keduanya pokoknya ada 4, obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, sama serratus posterior anterior. Kalau misalnya di lapisan ketiga ada musculus multifidus interspinalis sama obliquus internus abdominis. Terus di bagian ini tadi ya musculus dorsinya, ini transversus abdominis. Nanti di bagian keempat ada quadratus ruborum, terus ada iliopsoas sama ada
musculus transversus abdominis. Terus selebihnya sama, dia juga dilapisi sama kulit, superficial, fascia extraperitonealis, sama foramen peritoneum parietal. Selanjutnya yang nomor 1B itu adalah soalnya, kita baca dulu. Soalnya itu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, ini adalah otot-otot yang tadi kurang lebih udah aku sebutin juga. Jadi ototnya tuh bakal dibagi menjadi dua, yaitu flat muscle sama vertical muscle. Nah, yang di flat muscle itu ada obliquus internus, obliquus externus, sama ada transversus musculus transversus abdominis. Nah, di bagian obliquus internus itu, obliquus externus, ada namanya ligamentum inguinal, dan dia tuh yang batas dari aponeurosis musculus obliquus externus. Terus dia itu ligamentumnya berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias ke tuberculum pubicum, dan dia melipat membentuk canalis inguinalis. Selanjutnya untuk dan muskulusnya itu dari yang paling luar ke yang paling dalam. Yang pertama ada external musculus externus abdominis, dia bentuknya inferomedial. Kalau misalnya yang internus dia superomedial, sama ada yang paling dalam itu ada transversus abdominis. Lanjut ke nomor 1C. Nomor 1C itu soalnya ada jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, tadi udah sempat disinggung sedikit tentang peritoneum parietal. Jadi, peritoneum parietal itu dia mempunyai fungsi sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, menyimpan lemak, pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ viscera, dan mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, untuk bagian-bagiannya itu yang tadi aku udah sebutin juga, mungkin aku akan jelasin ulang singkat. Peritoneum parietal, dia melapisi bagian dalam dari dinding abdomen. Kalau misalnya visceral, dia melapisi organ visceral dari abdomennya. Nah, kalau yang bagian selengah itu merupakan retroperitoneal. Kalau yang melapisi seluruh bagian namanya intraperitoneal. Dan mungkin aku akan sebutin organ-organ yang intraperitoneal itu ada gaster, duodenum part superior, yayunum, ileum, appendix, vermiformis, colon transversum, colon sigmoidea, cauda pankreas, lien, sama hepar, ada 10. Dan kalau yang retroperitoneal itu adalah set Packer, yaitu suprarenal gland, aorta, D-nya itu duodenum kecuali part superior, pankreas kecuali caudanya, ureter, colon ascendens, descendens, kidney, esophagus, sama rectum. Mungkin itu saja dari nomor 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.